Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam hari yang luar biasa ini. Dan tentunya senang sekali juga kita menyambut firman Tuhan sebagai penuntun dan juga anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Saudara, ujian kasih di dalam kehidupan setiap orang percaya, salah satunya ketika kita berhadapan atau mengetahui seseorang berbuat dosa. Kenapa hal ini menjadi ujian kasih kita, saudara? Karena kalau kita bisa melihat bahwa orang yang berbuat dosa sepertinya adalah orang yang layak untuk menerima hukuman. Orang yang berbuat dosa sepertinya layak untuk mendapatkan hal-hal yang buruk sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Nah, ini menjadi sebuah ujian kasih sebenarnya buat kita semua, ya. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang tentunya Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan 11 saja. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Siapa perempuan itu? Yaitu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, meresponi hal itu, saudara, Yesus berkata demikian. Ya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Silahkan lempari perempuan ini dengan batu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan melihat orang jatuh dalam dosa menjadi sebuah ujian kasih bagi kita orang percaya. Kenapa? Kejatuhan dalam dosa bagi ahli agama yang menyeret perempuan tadi yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus merupakan saat membuka aib dan mempermalukan orang. Tetapi bagi Yesus adalah saat membuka pintu anugerah dan pengampunan. Yang mana yang perlu kita ikuti, saudara? Ya, secara manusiawi diwakili oleh ahli agama tadi. Wah, ini kedapatan berdosa, dia sedang berzina. Wah, tiba-tiba plak ketangkap basah, saudara. Sehingga apa? Wah, dibuka aibnya di hadapan Yesus, dibuka aibnya di depan banyak orang, saudara, dan dipermalukan. Tetapi kalau kita bisa melihat ketika Yesus diperhadapkan hal yang demikian, kasihnya tidak pernah berubah. Dia justru membuka pintu anugerah dan pengampunan. Kita lihat lagi, saudara yang dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh ahli agama ketika melihat orang jatuh dalam dosa. Dia menjadikan hukum Taurat sebagai dasar untuk menghakimi. Bukankah ada tertulis firman Tuhan seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Ini orang sudah melanggar hukum Taurat, ini orang sudah melanggar firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus melakukan apa? Dia menjadikan kasih sebagai dasar untuk penerimaannya terhadap orang yang berbuat dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memahami tentang apa yang Yesus lakukan, inilah bukti kasih yang agung. Apakah hukum Taurat salah? Tidak. Hukum Taurat itu membimbing setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi bukan menjadikan hukum Taurat itu untuk menjadi hakim terhadap sesama yang jatuh dalam dosa. Sehingga mereka terpojok, sehingga mereka merasa tidak punya harga diri lagi, sehingga mereka tidak punya pengharapan lagi, sehingga mereka tidak punya lagi pengharapan untuk dipulihkan dalam hidup mereka. Tetapi Yesus datang dan menjadikan kasih sebagai dasar untuk penerimaannya kepada orang yang berdosa. Kemudian hal apa lagi yang kita pelajari sudah dalam pembacaan perikop ini? Ahli agama membenci perbuatan dosa orang lain namun tetap menjadi pelaku perbuatan dosa. Kenapa? Itu bisa dibuktikan. Yesus katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempari perempuan ini dengan batu.
Ternyata tidak ada satupun yang melempari dengan batu. Berarti apa saudara? Berarti mereka menuduh orang berbuat dosa, mereka membongkar aib orang dan perbuatan dosa orang, tetapi mereka juga adalah pelaku daripada perbuatan dosa. Namun Yesus melarang perbuatan dosa, tetapi dia tidak pernah menjadi pelaku perbuatan dosa. Itulah kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memahami betapa agungnya kasih Yesus, kita dapat menyadari bahwa kita pun juga sama seperti orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang dulunya tidak layak dikasihi, tetapi karena Kristus mengasihi kita, memberikan anugerahnya, memberikan pengampunannya, menerima kita apa adanya, bahkan Dia menuntun kita untuk tidak lagi berbuat dosa, dan Dia memberikan teladan. Dia juga tidak berbuat dosa. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus dekat dengan kasih Kristus yang terus mau memulihkan kita dan membawa kita ke dalam pengudusan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan ketika kami mendapati orang-orang berbuat dosa atau diri kami berbuat dosa, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang sibuk menghakimi orang lain dengan dasar-dasar firman Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi orang yang membuka pintu anugerah dan pengampunan, orang-orang yang berani menerima orang-orang yang jatuh dalam dosa, bahkan juga orang-orang yang membimbing orang-orang yang jatuh dalam dosa kepada kebenaran tanpa harus dicemari hidup kami dengan perbuatan dosa. Tolong kami ya Bapa di surga, sehingga kami boleh mempraktekkan kasih-Mu di dalam setiap orang yang kami hadapi. Sehingga kami tidak terlibat di dalam penghakiman-penghakiman, tetapi justru kami lebih terlibat di dalam mengasihi dan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.